Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai dasar penamaan otot untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisiologi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anfal Falah Savana, Lia Afiliani, dan saya sendiri Nabila Jasmine Safitri. Otot memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, mekanik atau pergerakan tubuh, yaitu sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, membentuk postur tubuh. Yang ketiga, proteksi atau perlindungan. Yang keempat, sirkulasi darah dan nutrisi. Dan yang kelima, memproduksi kalori. Otot memiliki beberapa kemampuan khusus, yaitu yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Dasar penamaan otot dibedakan menjadi 8. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, jumlah asal. Yang kelima, gerakan. Yang keenam, orientasi serat otot. Yang ketujuh, asal dan penyisipan. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya. Penamaan pertama berdasarkan bentuknya. Yang pertama, deltoid. Deltoid berasal dari kata delta, yang artinya segitiga. Otot ini berwarna hijau dan sering disebut delta karena berbentuk segitiga. Yang kedua adalah trapezius. Trapezius dapat kita lihat berbentuk seperti berlian. Trapezius berasal dari kata trapezoid yang mengacu pada otot bentuk 4 sisi. Yang ketiga, flat. Berasal dari bahasa Prancis, yaitu plat, yang berarti rata. Karenanya, platisma untuk otot platisma yang mencukupi aspek permukaan otot leher. Dan yang keempat adalah serratus anterior atau saw dengan nama latin serrare. Bentuknya menyerupai jari-jari gergaji atau dapat dilihat seperti bergerigi. Kemudian berdasarkan gerakannya, yang pertama otot flexor. Otot-otot flexor sering disebut melakukan fleksi, yang merupakan tindakan penurunan sudut antara dua titik. Misalnya, otot flexor lengan bawah. Kemudian yang kedua, extensor. Extensor sering disebut sebagai tindakan berlawanan dengan fleksi, yang berarti otot ini mengembalikan anggota badan ke posisi semula. Misalnya, otot extensor indicis, meluruskan jari telunjuk. Kemudian supinator. Supinator merupakan gerakan memutar tukai, sehingga membuat telapak tangan atau telapak kaki bergerak menghadap ke atas atau keluar. Misalnya, ketika otot supinator berkontraksi lengan, ia memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian pronator. Pronator menggambarkan rotasi tungkai sehingga menyebabkan telapak tangan atau telapak kaki menghadap ke dalam dan ke bawah. Misalnya, otot pronator teres. Kemudian berdasarkan fungsinya, misalnya otot risus. Otot risus atau disebut dengan otot risorius sering digunakan oleh seseorang ketika sedang tertawa. Otot ekspresi wajah ini sering dikenal dengan otot tertawa. Kemudian berdasarkan lokasinya, contohnya tibia anterior. Anterior menunjukkan bahwa tibia terletak di depan. Selanjutnya, supraspinatus. Supraspinatus berasal dari kata supra, yaitu superior. Superior dalam bahasa Indonesia berarti terletak di bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anfal Falah Savana akan sedikit menjelaskan tentang dasar penamaan otot berdasarkan orientasi serat otot, jumlah asal otot, serta asal dan sisipan otot. Pertama, berdasarkan orientasi serat otot, yaitu ada 3 macam, yaitu transverse, oblique, dan rectus. Untuk transverse
yaitu transfer muscle of tongue atau otot lidah yang terletak pada pangkal lidah dan berfungsi untuk menggerakkan lidah untuk memudahkan kita saat menelan makanan. Selanjutnya ada oblique, salah satunya yaitu musculus obliquus externus abdominis atau otot miring pada perut bagian luar. Otot ini terletak di perut dan merupakan otot perut terbesar. Yang ketiga ada rectus, salah satunya yaitu musculus rectus abdominis. Otot ini terdiri dari 8 segmen yang dipisahkan jaringan konektif tebal yang disebut fascia. Yang kedua berdasarkan jumlah dari asal otot, yaitu dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya bicep dengan 2 jumlah asal otot, tricep dengan 3 jumlah asal otot, dan quadricep dengan 4 jumlah asal otot. Bicep dan tricep terletak di lengan bagian atas, sedangkan quadricep terletak pada paha bagian depan. Yang ketiga berdasarkan asal dan sisipan otot, salah satunya yaitu otot sphenoid. Otot ini terletak di pinggir posterior dari ujung media cavicula. Saya Nabila Jasmine, saya akan menjelaskan tentang dasar penamaan otot berdasarkan ukuran. Yang pertama itu adalah vastus. Vastus itu diserap dari bahasa Latin, yang jika di bahasa Indonesia kan artinya itu besar. Contoh dari otot ini adalah vastus lateralis. Vastus lateralis adalah otot yang menempel pada femur, tulang femur. Otot yang kedua adalah major. Major itu dari bahasa Inggris yang artinya itu besar. Kalau sebelumnya dari bahasa Latin, yang ini berasal dari bahasa Inggris major yang artinya besar. Nah, contoh dari otot yang dinamakan major itu adalah pectoralis major. Nah, pectoralis major itu dia letaknya ada di bagian dada, bagian depan, yang dia itu melebar seperti sayap, seperti itu. Yang ketiga itu minor. Minor itu dari bahasa Inggris yang artinya kecil. Jadi minor ini kebalikan dari yang kedua itu major. Minor itu artinya kecil. Contoh dari otot minor itu adalah pectoralis minor. Nah, pectoralis minor itu lokasinya ada di belakang pectoralis major. Jadi dia berbentuk triangular, segitiga. Tapi dia posisinya ada di posterior pectoralis major. Seperti ini. Otot yang keempat adalah maximus. Nah, maximus ini berasal dari bahasa Latin yang jika di bahasa Indonesia kan itu maksimal atau terbesar, paling besar. Nah, contoh dari otot maximus itu adalah gluteus maximus. Nah, gluteus maximus ini dia lokasinya ada di pelvic. Pelvic itu di bagian bawah, di bagian bokong. Dia itu ukurannya paling besar di antara otot-otot lain. Seperti ini. Otot yang kelima adalah minimus. Nah, minimus ini itu adalah dari bahasa Latin, sama seperti sebelumnya. Ini keterbalikan. Kalau maximus itu terbesar, maka minimus itu adalah terkecil, yang paling kecil. Otot yang paling kecil yang berada di tubuh manusia. Nah, minimus ini itu contohnya adalah gluteus minimus. Gluteus minimus posisinya adalah di bagian posterior gluteus maximus. Nah, posterior itu adalah bagian belakang. Jadi ada otot serabut kecil otot itu adalah gluteus minimus yang posisinya ada di pelvic. Lalu di depannya baru ada gluteus maximus. Lalu yang kedua dari contoh untuk minimus adalah flexor digiti minimi. Nah, dia itu posisinya ada di jari, khususnya di jari yang paling kecil yaitu jari kelingking. Seperti berikut.
yang keenam itu adalah longus. Longus itu berasal dari bahasa Latin yang jika dibahasa Inggriskan menjadi long atau panjang. Nah, longus ini otot yang dinamakan longus ini karena dia bentuknya itu panjang, memanjang. Contoh dari otot ini adalah longus capitis. Longus capitis ini berada di sepanjang leher. Seperti itu. Otot yang ketujuh itu adalah brevis. Brevis itu diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti kecil. Jadi brevis ini bisa dibilang keterbalikan dari otot sebelumnya, yaitu longus yang artinya panjang, sementara brevis ini artinya pendek. Nah, jadi otot ini menggambarkan bahwa otot yang dinamakan brevis itu otot yang pendek. Contoh dari otot brevis itu adalah abductor pollicis brevis. Nah, seperti digambar, otot ini, abductor pollicis brevis, itu berada di di jari, terutama di bagian ibu jari. Seperti digambar. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang dasar penamaan otot berdasarkan action atau gerakan. Jadi otot yang kelima itu adalah levator. Itu dari bahasa Latin atau biasa kita dengarnya itu elevator, elevasi. Nah, elevasi ini itu gerakan mendongak, jadi kepala mendongak gitu, atau ke atas. Contoh dari otot ini adalah levator anguli oris. Nah, jadi otot levator anguli oris itu berada di bagian wajah, terutama di bagian mulut, yang dia itu bertanggung jawab ketika kita mengangkat mulut kita, seperti saat kita senyum. Itu yang menggerakkan adalah otot tersebut. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada depresor. Nah, depresor ini kebalikan dari yang sebelumnya, elevasi. Depresor itu gerakan kepala ketika kita menunduk. Nah, itu. Jadi contoh dari depresor itu adalah depresor anguli oris. Nah, jadi kalau sebelumnya itu bertanggung jawab ketika kita senyum, nah otot ini, depresor anguli oris ini, dia bertanggung jawab ketika kita ingin membuat raut muka sedih. Yang ketujuh ada rotators, atau dalam bahasa Indonesianya itu memutar. Jadi otot ini itu berfungsi untuk memutar antara ruas tulang. Nah, contoh dari rotators itu adalah rotator cuff. Nah, rotator cuff itu terdiri dari beberapa kumpulan otot yang dia itu berfungsi untuk memutar, pada kasus ini berfungsi untuk memutar antara bahu dengan lengan atas. Nah, salah satu contoh dari rotator cuff itu adalah suprapinatus. Jadi otot di bagian bahu atas ini, suprapinatus. Itu salah satu dari otot rotator cuff. Untuk otot yang ke-8 itu adalah abduktor. Abduktor ini itu adalah gerakan di mana menjauhi sumbu tubuh. Abduktor ini contohnya adalah abduktor pollicis brevis. Mungkin dari contoh itu udah nggak asing karena sebelumnya sudah dibahas di bagian ukuran. Saya akan meneruskan pembahasan dasar penamaan otot berdasarkan gerakan. Yang ke-9 ada otot abductor pollicis brevis, terletak pada ibu jari yang berfungsi untuk menggerakkan ibu jari. Yang ke-10 ada otot sphincter pylori yang terletak pada lambung. Dan yang terakhir ada otot tensor fasciae latae yaitu otot paha yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan
saat berdiri, berjalan maupun berlari.